Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Kali ini kita akan membahas sesuatu pastinya yang akhir-akhir ini mungkin bagi kalian yang biasa menonton di Instagram atau mengikuti di beberapa media sosial itu tentang terjadinya penumpukan sampah plastik teman-teman di Canggu. Kalau nggak salah ada di Canggu, ada di pantai-pantai di sekitaran Bali. Ya, kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Buat kalian yang baru pertama kali menonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Ya, teman-teman. Kali ini saya tidak sendiri pastinya karena ini podcast teman-teman. Kalau saya sendiri ini bingung nanti teman-teman. Jadi Sobat Bionik di rumah saya memperkenalkan seorang guru besar ya. Ini depan saya ini seorang profesor teman-teman. Jadi profesor di bidang sampah. Nah perlu teman-teman nih mungkin bagi teman-teman yang awam yang biasanya nonton kok tumben ya mendapatkannya. Ini adalah Prof Warma. Silahkan memperkenalkan dirinya Prof. Sebelumnya Prof Warma sehat? Ya sehat. Sehat. Silahkan memperkenalkan diri dulu Prof. Baik, terima kasih Dokter Coki ya panggilannya apa? Dokter Cok Agung Wahyu Kurniawati di nama lengkapnya. Untungnya saya nggak lupa gitu. Oh. Jadi ya baik, saya Warma Diwanti, biasa dipanggil Wawa gitu. Jadi kalau nama kecil saya biasanya di internasional pun biasanya orang manggil saya Wawa karena lebih mudah untuk lebih mudah mendengar gitu ya. Jadi saya sendiri seperti tadi disampaikan, jadi Dokter Coki ini adik saya sebetulnya, jadi adik kandung saya. Ini walaupun buka kartu di sini teman-teman. Nggak mirip ya, nggak tahu lah gitu ya. 180 derajat tidak mirip teman-teman ya. Jadi saya sendiri guru besar di bidang teknologi terkait dengan teknologi pengelolaan sampah dan limbah itu menjadi energi dan sumber daya. Saya menjadi guru besar di tahun 2024 ini dan terutama berkarir di Institut Teknologi 10 November di Surabaya sejak tahun 1999 sampai sekarang. Iya. Nah itu mungkin yang sekarang juga saya masih menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi 10 November. Iya, lengkap semuanya. Ya. Meskipun saya sebenarnya nggak pernah tahu nih jabatan kakak saya apa ya. Sampai sekarang saya nggak tahu ya Sobat Bionik di rumah ya. Jadi itu, jadi Prof Warma ini adalah profesor di bidang energi ya Prof. Jadi pengolahan sampah untuk menjadi energi dan berasal dari Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Nah Prof, ini pertanyaan yang paling sering karena lagi happening, lagi booming di media sosial bahwa sampah plastik begitu banyak sekali berserakan baik di jalan, kemudian di pantai pastinya. Nah yang pertama Prof mungkin dijelaskan kepada Sobat Bionik di rumah apa saja sih jenis-jenis sampah. Jadi kita mulai dari jenis-jenis sampah pada orang awam nih mungkin Prof. Silahkan Prof. Ya kalau kita melihat ya di aspek lingkungan gitu ya. Secara umum sebetulnya sampah ini sudah punya masalah sejak lama di Indonesia. Yeah. Jadi kita itu mulai peduli terkait dengan sampah itu dengan kasus yang terjadi di Bandung, Lui Gajah, itu di TPA, di tempat pembuangan akhir di Lui Gajah. Tahun 2000, seingat saya 2005 itu. 2005. Saya baru selesai S2 di ITB. Bandung, dan kejadiannya adalah di Bandung sendiri. Di Bandung. Pada saat itu TPA Lui Gajah itu mengalami kelongsoran. TPA longsor. Ya, TPA longsor yang terjadi adalah ternyata banyak orang yang meninggal dunia dan hilang. Ya, pada saat itu karena itu tadi longsoran sampah dan ternyata terjadi karena pengelolaan yang tidak baik. Sejak saat itulah keluar peraturan kita, undang-undang yang pertama kali, undang-undang terkait dengan pengelolaan sampah di tahun 2008, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. Sejak saat itu kita sudah mengenal bahwa jenis sampah kalau secara umum itu kita membaginya menjadi
3 jenis. Ada 3 jenis. Ya, dari sumber sampahnya ada 3 jenis. 1, sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga. 2, sampah sejenis sampah rumah tangga. Sejenis rumah tangga. Dan yang terakhir adalah sampah spesifik. Sampah spesifik. Oke. Kalau kita bicara rumah tangga, pasti adalah yang dihasilkan dari rumah tangga. Yang dihasilkan. Contohnya tadi ya plastik. Kemudian itu tipe-tipenya ya atau komposisinya. Oke. Sampah sisa makanan, sisa betul. bahan makanan, sampah plastik, sampah kertas dan lain sebagainya. Kardus, kotak ya, seperti itu. Dan itu rumah semua tangga. dari rumah tangga. Itu berasal dari rumah tangga. Sedangkan yang kedua, sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, kalau itu rumah tangga memang dihasilkan dari fasilitas umum, kemudian dari industri, kemudian termasuk fasilitas kesehatan, tetapi yang dia tidak termasuk kategori sebagai sampah bahan berbahaya dan beracun. 3B tidak termasuk. B3 tidak termasuk. Jadi itu dia punya komposisi dan karakteristik yang sama dengan sampah mirip rumah tangga, tapi tidak dihasilkan dari rumah tangga. Industri, ya industri, kafe-kafe gitu, restoran, yang segala macam itu termasuk sejenis rumah tangga. Oke. Nah, yang terakhir itu sampah spesifik. Jadi sampah spesifik ini memang sampah yang sebetulnya pada saat awal itu tidak dikelola oleh pemerintah daerah. Awalnya dulu, tapi kemudian keluar di peraturan tahun 2020, PP nomor 27 tahun 2020, kemudian keluar peraturan bahwa sampah spesifik juga harus dikelola oleh pemerintah daerah, gitu ya. Karena sampah spesifik ini memang namanya aja sudah spesifik. Jadi dia punya ada kategori misalnya nih sampah yang timbul akibat bencana. Nah, itu termasuk sampah spesifik di mana di dalamnya itu ada sampah bahan berbahaya dan beracun misalnya. Nah, itu selalu ada. Kemudian sampah spesifik lagi ada sampah yang memang secara teknologi kita tidak bisa mengolah. Itu masuk dalam kategori sampah spesifik. Contohnya? Kemudian ya contohnya macam-macam ya. Misalnya nih kayak dari fasilitas kesehatan yang kita belum punya pengolahannya. Nah, itu bisa masuk ke dalam sampah yang memang tidak bisa dikelola secara teknologi karena kita nggak punya. Nggak punya gitu, teknologi ya. untuk Teknologi nggak ada mengolah. Tapi kalau kesehatan sekarang sudah banyak sih ya. Kita sudah mulai punya terkait dengan insenerator, terkait dengan autoclave gitu ya, sterilisasi. Nah, itu kita sudah mulai punya. Jadi kategori-kategorinya itu memang dia spesifik yang dihasilkan dari beberapa aktivitas dan memang kita ya mengelolanya harus dengan sangat hati-hati. Karena itu kita namakan dengan sampah spesifik. Oke, sampah spesifik. Berarti secara jenis dia yang paling berbahaya, Prof? Sebetulnya begitu. Jadi secara jenis yang paling berbahaya karena dia selalu ada komponen. Misalnya nih, sampah yang timbul akibat bencana selalu ada komponen sampah B3, sampah bahan berbahaya dan beracun. Atau sampah limbah B3, sampah limbah yang bahan B3 sudah jadi limbah. Nah, itu kita namakan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun. Masker tuh salah satunya kalau kita pakai untuk orang sakit tuh. Ada orang sakit itu B3. Gitu. Kalau pada saat COVID mungkin Prof pernah tahu itu baju astronot kita hazmat. Baju astronot saya sebut namanya. Itu termasuk B3. Termasuk B3. Apron berarti salah satu. Semua yang kesehatan yang memang kontak dengan sesuatu berarti disebut sebagai berbahaya. Termasuk laboratorium berarti. Termasuk lab. Nah, itu memang kita kategorikan dia sebagai limbah B3. Limbah B3 itu berarti yang paling berbahaya. Berarti itu dianggap. Nah, Prof, kan tadi banyak yang plastik ini Prof sekarang. Sampah plastik terutama. Karena kalau B3 mungkin sudah ada pengelolaannya. Kemudian sampah tadi spesifik tadi sudah ada banyak pengelolaannya. Tapi ada sampah rumah tangga ataupun sejenis rumah tangga tadi yang berbahan plastik. Ini lagi hype sekali. Nah, itu bagaimana Prof? Menurut Prof sendiri dari mana asalnya terbanyak kira-kira berdasarkan data yang Prof tahu? Karena kenapa di Canggu kemarin di pantai-pantai kemarin sangat banyak berserakan sampah plastik dan itu sampai disorot oleh dunia luar, Prof. Ya, memang ya kita itu peduli terkait dengan sampah plastik itu tahunnya saya masih ingat banget tahun 2015. Baru ya Prof, 10 tahun kurang dari 10 tahun Prof ya. Waktu itu ada peneliti yang namanya Jambeck. Jadi Jambeck et al. Itu publish papers dan itu dibaca banyak sekali dan itu menjadi rujukan sitasi dari banyak peneliti-peneliti seluruh dunia bahwa
Indonesia is the second largest contributor of the plastic waste in the ocean. The second largest. Wow. Jadi pada saat itu 2015 kita adalah the second largest contributor. 2015. Nah, Iya. kemudian wah itu rame tuh. Penelitian kita tuh rame sekali terkait dengan waktu itu masih terkait makroplastik. Belum ada mikroplastik. Betul. Apalagi nanoplastik ya. Jadi Oh. everything about the plastic. Ada nanoplastik ya, Prof? Oh, ada. Oke. Ada penelitian sekarang yang arahnya ke nanoplastik. Nah, 2015 itulah keluar ya siapa kontributor terbesarnya termasuk kita gitu ya, termasuk kita yang nomor 2 gitu. Nah, kalau kita lihat dari situ itu memang asalnya yang seperti dibilang tadi ya pengelolaan kita yang memang tidak baik, mismanagement pengelolaan kita. Satu ya, kita tuh makin banyak memang menggunakan produk plastik. Makin banyak penelitian yang saya lakukan plastik, ya. Penelitian yang saya lakukan ya memang case saya masih di Surabaya ya, tapi saya lihat secara nasional pun sama sekarang, trennya hampir sama karena kota-kota metropolitan itu semua hampir sama memerlukan plastik. Tahun 2015, tahun 2017 bahkan penelitian yang kami lakukan itu komposisi sampah plastik atau jenis sampah plastik di kota Surabaya itu masih 14% dari total ya. Jadi dari total sampah 14%-nya adalah plastik. Oke, dan COVID terjadi. Iya. Orang semua stay at home. Betul. Semua pakai wrapping everything. Plastik semuanya. Nah, saat itu kami melakukan penelitian di TPA di Surabaya dan itu naik menjadi 22%. Lumayan tinggi. Hanya 3-4 tahun ya, Prof, naik jadi 20-an%. Tadi itu sampai sekarang pun rata-rata kita memang sekitar 20-22% dari 6, kalau di Indonesia ya kita menghasilkan sampah itu rata-rata per tahunnya itu sekarang ini 67 juta ton dari Sabang sampai Merauke. Karena pemerintah kita sebetulnya kalau data itu kita sudah punya cukup banyak. Cuman ya itu tadi ya, dari data itu seharusnya memang kita bisa menggunakan untuk banyak implementasi aktivitas gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita lakukan. Nah, kalau kaitannya dengan sampah plastik tadi, ya memang mismanagement itu nomor 1. Mismanagement itu nomor 1. Yang nggak bisa kita pungkiri gitu ya. Sekarang saya tanya deh, kalau buang sampah, itu buang sampahnya kemana? Tong sampah. Nyampur nggak? Saat ini di Bali mungkin dipisah, Prof. Betul. Tapi pengangkutannya, Prof, kalau kami perhatikan ya, Prof, ya ini udah dipisah. Kita udah bagus-bagus nih di rumah tangga. Ini plastik anorganik, ini organik. Yang misalnya seperti itu, begitu diangkut dicampur jadi satu. Jelas lah, bingung kan kita. Gunanya, ya betul. Kan, ya. Itulah yang menjadi masalah kita gitu ya. Karena semua dipilah, kemudian habis itu campur lagi, nggak ada gunanya. Betul. Dan sebetulnya ya, kalau kita riset ini memang belum kami publish gitu ya, karena kami juga melihat dari tren bahwa kita itu import plastik tuh banyak loh. Oke. Oh ya, kalau teman-teman melihat di sini ada action figure ini plastik, Prof. Ini sendiri saya dapatkan dari Singapura nih, teman-teman. Ini kami dapatkan dari Singapura. Yang punya cerita ini dapatkan di Pasar Loak Singapura katanya. Nah, ini plastik, Prof. Nah, ini mungkin salah satunya ya, Prof, ya. Jadi gitu. Jadi kita itu masih mengimpor banyak sekali. Karena padahal kita juga punya sampah banyak. Sampah kenapa sudah kok kita banyak, import plastik. Ya kan? Dalam bentuk macam-macam ya, Prof? Macam-macam. Termasuk mainan seperti ini ya, Prof? Macam-macam. Oke. Ya itulah mismanagement juga ya. Bahwa ya karena kita nggak pernah misahin dengan bersih. Karena kan kalau orang mau merecycle atau mau memproduksi sesuatu material atau produk, itu perlu yang bersih. Oke. Kalau nyampur terus gimana? Tetap aja nyampur dia jadinya. Ya. Oke. Itulah. Itu satu mismanagement. Kedua, Prof? Kedua, ya memang kebiasaan buruknya kita juga. Oke. Saya sudah ngelihat kalau saya perhatikan dari tahun 93 itu selalu bahwa kita itu nggak pernah betul di dalam memilah sampah. Yang tadi disampaikan dari rumah, sebetulnya gini, kunci utama adalah milah. Memilah. Dari hulu sampai hilir. Sampai diolah. Dan perlu diingat, teknologi itu
adalah pilihan terakhir. Karena kalau di Bali dimanapun sekarang termasuk Surabaya kita punya membakar sampah, insinerasi, gasifikasi, semua tapi ada. itu adalah pilihan terakhir. Itu adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir, betul-betul pilihan terakhir. Karena apa? Karena sebetulnya di hulu itu kalau kita mau milah itu semua akan berakhir dengan lebih baik. Ya itu berarti kuncinya. Kita harus bisa memilah dari rumah tangga sampai pengiriman, sampai apapun. Sampai dia di TPA pun dipisah, Prof. Betul. Oke. Itu karena kadang-kadang kalau kita lihat, saya sih sering lihat di TPA Suwung jadi satu masih Prof. Nah itulah. Tapi nggak tahu sekarang. Sudah lama saya tidak ke sana. Mungkin sekarang berubah, tapi mudah-mudahan berubah. Jadi sepertinya memang seperti itu. Kuncinya itu. Sebetulnya. Kuncinya itu. Prof, nih sebagai literasi ya teman-temannya, Prof Warma ini sudah keliling dunia karena sampah gitu ya. Saya sendiri sebagai adiknya bingung kadang-kadang bertanya, kakak di mana? Oh di sini, kakak di sini. Waduh, saya sendiri bingung kapan di Indonesianya. Ini mumpung ke Bali gitu, saya culik sendiri buat podcast untuk di podcast kita ini ya teman-teman. Prof, dari beberapa negara yang Prof kunjungi, mana pengolahan sampahnya yang terbaik? Saya bisa jawab ya, kalau kita mau lihat di Eropa gitu ya, memang Jerman tiada duanya kalau menurut saya. Karena Dutch über alles. Jerman terbaik, oke. Karena saya sendiri melihat gitu ya, bagaimana mereka ketatnya untuk milah sampah, mulai dari rumah. Gitu. Jepang kalah, Prof? Enggak, intinya gini, kita melihat dulu karena budaya itu sangat berpengaruh sebetulnya. Budaya itu berpengaruh terhadap bagaimana cara untuk mengelola sampah. Mengelola sampah. Ya. Kalau di Eropa saya lihat Jerman is the best. Eropa Jerman terbaik. Betul. Karena dia memang betul-betul yang memilah sampah, kemudian juga melakukan upaya untuk mengelola dengan baik, mulai dari hulu sampai dengan hilirnya gitu. Kalau orang tidak memilah, mereka tidak akan ngambil. Kemudian supermarket, lalu fasilitas-fasilitas umum itu banyak sekali berperan untuk ikut mengelola sampah dan mereka harus mau. Jadi misalnya kalau dia punya baterai atau punya yang ada B3 baterai itu dan sebagainya, baterai, kemudian lampu TL yang masih ada merkurinya. Nah, itu mereka harus bawa ke supermarket karena buangnya di situ. Oh, khusus tempat buangnya, tidak bisa di rumah tangga. No, nggak bisa. Oke. Jadi ya itu memang mereka betul-betul memilah dengan baik. Kemudian kalau dia punya botol kaca gitu ya, botol itu kaca. Kita juga harus bawa ke tempat sendiri. Kemudian kita di sana they have the brown one, jadi dia ada yang coklat, ada yang hijau, ada yang putih. Botolnya pun berbeda-beda. Woi, berdasarkan warna. Yes. Berat kemudian, juga ya teman-teman. Ya, memang begitu kalau mau gitu ya. Oke. Nah tadi kalau disebutkan Jepang, ya saya ini ya. Karena semakin banyak kan orang bilang, oh Jepang bagus gitu. Jepang memang bersih sekali gitu ya. Memang kalau di negara Asia itu sebetulnya banyak. Asia lebih banyak. Kalau saya melihat Asia lebih banyak. Satu Jepang, ya, karena memang kita tahu dari awalnya sangat disiplin. Gimana caranya? Kalau di Instagram terlihatnya kalau tidak sesuai hari nggak mau diambil, sudah terlewat begitu. Dan dia juga teknologinya ya dari dulu memang mereka lebih maju daripada kita pastinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua tempat saya tinggal di Taiwan. Taiwan itu juga bagus untuk mengelola sampah gitu ya, dan memang mereka terutama untuk plastik gitu ya, itu banyak sekali produk-produknya mereka, termasuk jersey sepak bola itu banyak dibuat dari recycling PET plastik. Ya, sekarang dan itu dari banyak Taiwan dari recycling. Oh, itu dari Taiwan. Jadi benar-benar sekarang baju bola saya lihat banyak yang dari plastik katanya Adidas. Merek. Jadi jadi benar-benar berasal dari plastik itu ditaruhnya di Taiwan. Betul. Di Taiwan banyak sekali mereka begitu. Dan yang satu lagi yang saya yang saya tadi sampaikan terkait dengan culture. Kalau di tempat mereka, di negara-negara lain termasuk di Jerman, Prancis, kemudian Taiwan, ya saya belum tahu Jepang ya. Yang saya tahu tuh banyak sekali yang sharing. Orang itu kalau mau ngurangi sampah, mereka itu nggak beli semuanya. Jadi mereka itu sharing. Bahkan cup mereka tuh bisa sharing loh, cup minuman, coffee itu mereka sharing. Jadi bukan terus langsung dibuang, no. Itu bisa sharing, dia bisa dikembalikan, dibersihkan, dipakai lagi. Sharing. Can we? Itu pertanyaan. Ya, saya juga nggak tahu karena gini. Satu lagi yang paling menarik yang selalu saya sekarang katakan di Prancis misalnya atau di Jerman, di
jalan-jalan kota di beberapa gang gitu. Kalau di Perancis malah lebih ini lagi ya, lebih tertata lagi. Itu mereka punya refrigerator, punya kulkas. Refrigerator. Jadi kalau orang itu tahu bahwa ini bahan makanan saya ini mau kedaluarsa tapi belum kedaluarsa. Dia akan taruh di kulkas itu. Kita nggak pingin makan. Kita nggak pingin makan pun boleh taruh di kulkas di kulkas itu. Daripada dibuang. Ya. Dan itu mereka sudah menulis di situ. Ini bahan makanan yang belum kedaluarsa. Dan kalau kamu sakit karena makan ini bukan kesalahan kami. Karena kami tahu ini belum kedaluarsa. Dan itu biasanya pagi mereka taruh. Siang itu udah sejam hilang karena diambil orang-orang free. Pasti orang banyak free, betul. Ya, Jerman juga sama begitu. Jadi di sudut-sudut kota mereka menyediakan itu. Jadi sharing itu banyak. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita di Indonesia, culture kita mungkin tidak. Kulkasnya hilang, Prof, kalau di pinggir jalan, Prof. Katanya kemarin juga gitu, terus saya bilang kulkasnya hilang. Iya, kulkasnya hilang, Prof. Bukan makanan beserta kulkasnya bisa hilang kalau di Indonesia. Baiklah. Jadi itu mungkin ya. Jadi mungkin bisa ditiru beberapa mungkin karena memang beberapa tidak bisa ditiru mungkin di Indonesia, tapi ada yang pemilahan sampah. Itu yang nomor 1 berarti ya. Prof, kalau kita ngomong sampah tadi karena mismanagement. Tentu kita tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah nih, Bro. Kita harus ini agak berat ngomongnya, tapi saya harus berani mengungkapnya sama dengan pemirsa di rumah. Bagaimana dengan kebijakan pemerintah, Prof? Kebijakan pemerintah kita. Karena di Bali sendiri, Prof, mulai terjadi pemisahan sampah baru Oktober 2024. Kita baru memilah sampah. Kemudian yang kedua, karena tidak ada orang-orang yang masih ya dalam artian karena baru di awal gitu kan, banyak yang tidak tahu, kemudian itu sampahnya tidak diambil karena tidak dipilah tadi. Kan ada kalau tidak dipilah. Nah, sama orang di Bali itu kebanyakan dibakar, Prof. Nah, betul. Itu pasti akan kebijakan pemerintah keluarlah tidak boleh membakar, tapi kemudian ya tetap saja dibakar. Nah, itu bagaimana, Prof? Ya inilah. Saya tuh menarik nafas dulu. Oke. Karena gini, kalau kita bicara tentang kebijakan ya, di antara, jadi kalau kasus kami di lingkungan, kalau orang lingkungan tuh membaginya tuh kasusnya gini, air, tanah, udara kan gitu. Air, tanah, udara. Ini kayak Avatar. Kan air, tanah, udara gitu kan kayak Avatar. Kayak Avatar. Jadi kita punya masalah kalau sampah itu punya masalah ke air, punya masalah ke tanah, dan punya masalah ke udara. Karena bakar kan. Karena dibakar. Nah, jadi aturan pemerintah, kalau kita bicara kebijakan pemerintah, paling banyak di Indonesia itu adalah tentang sampah. Woi, paling banyak. Kita punya aturan macam-macam terkait sampah. Aturannya banyak. Oke. Banyak sekali. Kita punya yang paling baru itu adalah peta jalan untuk pengurangan sampah. Nah, itu terbit di tahun 2019 ya, 2019. Kemudian yang paling baru lagi adalah pengelolaan sampah bencana. Itu juga kita punya baru tahun 2024. Jadi kita tuh punya banyak sekali aturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sampai yang terakhir bagaimana penanggulangan sampah bencana. Ternyata masalah kesehatan sama aja sama sampah ya. Aturannya banyak, teman-teman. Aturannya banyak. Tapi pelaksanaan di lapangan yang harus hati-hati. Ya, kita juga punya aturan terkait dengan sampah dari fasilitas kesehatan. Ada itu Permen LHK Nomor 56 itu terkait dengan bagaimana untuk mengelola sampah dari fasilitas kesehatan. Berarti sebenarnya kebijakan pemerintah sudah sangat banyak. Sudah banyak. Cuman benar-benar memang, ya saya sendiri sih sebenarnya sosialisasi satu mungkin, Prof ya. Karena kita beberapa tidak mendengarnya. Saya pun dari radio-radio baru mendengar, masalah membakar sampah ini ternyata ada permennya. Tidak boleh. Kemudian memilah sampah sekarang di Bali sudah, di Bali sendiri sudah mulai, bahkan di Kabupaten Gianyar dibagi menjadi 3 setahu saya, organik, anorganik sama residu. Jadi dia bagi menjadi 3. Sedangkan di Denpasar dibagi 2, organik dan anorganik. Mungkin seperti itu kebijakan pemerintah sudah banyak. Sudah banyak. Nah, sekarang nih tantangan di masyarakatnya, Prof. Nah, gimana, Prof? Gini, jadi tadi yang sudah disampaikan ya. Sebetulnya begini. Kalau kita bilang bahwa di masyarakat itu masyarakat tidak mau berperan serta. Misalnya begitu, banyak sekali yang menyampaikan. Sebenarnya begini, masalah sampah itu kita bisa melihat dari berbagai aspek. Salah satunya, kalau saya dari orang teknik gitu ya, maka saya melihatnya dari aspek teknis dulu. Memang ada hal yang miss di situ terkait dengan penyediaan infrastruktur.
penyediaan infrastruktur. Mungkin tidak banyak teman-teman yang tahu ya, bahwa kalau di Indonesia itu agak berbeda dengan negara lain. Misalnya nih, dari rumah, kalau di Jawa gitu ya, atau sebagian besar di penduduk di Indonesia sama, sebagian besar di wilayah di Indonesia sama. Kalau dari rumah menuju ke TPS, tempat pembuangan sementara, itu tuh tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dari kecamatan, tanggung jawab lurah, tanggung jawab RT, tanggung jawab RW, mungkin di sini tanggung jawab Banjar gitu. Banjar. Nah, kan selama ini kita juga ditarik iuran tuh. Betul. Tuh. Sebetulnya iuran itu tuh tidak jatuh ke dinas kebersihan. Catat ya, itu tidak ke dinas kebersihan karena itu jatuhnya adalah ke Banjar atau di kelurahan RT RW kalau di tempat kami. Nah, kemudian dari TPS menuju ke TPA itu baru tanggung jawabnya dinas. Jadi dinas dari TPS ke TPA. Nah, itu baru tanggung jawabnya dinas. Nah, itu retribusi kita sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Wow. Wah, padahal ngelola sampah segitu banyaknya. Nah, itu juga menjadi tantangan besar. Yang kedua, kita itu nggak bisa sama dari Sabang sampai Merauke. Karena apa? Pasti. Kalau suatu negara itu biasanya tanggung jawab dari pengelolaan sampah itu ada di pemerintah pusat. Nah, sedangkan kita depend on every daerah. Betul. Jadi setiap daerah itu punya kebijakan masing-masing, monggo asal dia tidak bertentangan dengan kebijakan pusat. Dan dananya pun beda-beda. Jadi tergantung kalau yang kayak Surabaya dia punya dana besar, dia bisa mendirikan kayak gasifikasi untuk bakar sampah dengan teknologi yang baik. Tapi beberapa daerah mungkin nggak akan bisa. Maka itu, ya itu tadi. Sebisa mungkin memang kita harus bekerja sama dengan masyarakat dan masyarakat harus berperan serta tadi itu. Milah sampah itu penting, tapi sudah milah, infrastruktur pun yang tersedia ya harus terpilah. Jangan mengangkut tadi. Betul. Ya, sekarang sih kalau saya perhatikan di beberapa tempat memang dibagi hari, Prof. Jadi organik hari apa, anorganik hari apa, residu hari apa. Itu tapi mudah-mudahan nih truknya sudah dibersihkan dulu, belum tercampur. Kadang-kadang kan ada yang tercampur karena truknya sama gitu loh. Ya mudah-mudahan sih sudah bersih, terpilah dengan baik. Itu sudah cukup baik. Cuman tadi tantangan kita tadi. Lek nggak diangkut, kalau orang Jawa bilang kalau nggak diangkut bisa dibakar, bisa dibuang juga langsung ke sungai. Nah itu yang sering. Betul. Kalau tidak diangkut, dibuang ke sungai. Nah, itu yang sering. Cuman sekarang mulai ya di daerah Denpasar ataupun di beberapa sih sudah mulai berkurang untuk buang ke sungainya. Tapi kita tidak tahu di daerah lain yang mungkin masih banyak ya. Ya, jadi itu yang jadi tantangan besar sebetulnya. Baik. Prof, mungkin pesan terakhir Prof untuk Sobat Bionik di rumah. Apa pesan terakhir yang Prof ingin sampaikan pada Sobat Bionik di rumah mengenai sampah ini, Prof? Silahkan, Prof. Satu hal ya, tadi dari awal kita sudah menyampaikan bahwa sampah itu tanggung jawab kita semua. Karena kita menghasilkan sampah. Kadang-kadang saya sedih ngelihat bahwa ada yang misalnya nuntut kepala daerah dan lain sebagainya. Yang menghasilkan sampah itu kita juga kok. Ya, betul. Boleh sih kita. Saya sering dimarah dulu kalau buang sampah sembarangan sama kakak saya ini. boleh kita itu kesel sama pemerintah misalnya. Oh ini tidak mengelola sampah. Tapi intinya kita sendiri juga menghasilkan sampah. Betul. Ya memang harus mulai memilah sampah itu, dan di Jepang itu sudah dari dulu mereka melakukan itu. Betul. Dan kita baru mulai sekarang. Saya merasakan bagaimana kan, mudah-mudahan beberapa tahun ke depan mulai baik. Betul. Dan saya yakin kita juga akan pasti semakin baik. Dan satu lagi, teknologi itu bukan satu-satunya jalan akhir gitu. Jadi teknologi itu jalan terakhir sekali ya. Betul. Karena gini, dan tidak semua teknologi, kita kadang-kadang ngomong Indonesia ini gak punya teknologi, kita itu punya. Karena teknologi sampah itu ya cuma 3. Kalau gak dibakar dengan thermal proses tadi yang namanya chemical processing. Kemudian dengan biological process itu pakai kompos. Yang mana orang males banget di Indonesia ngomposkan, padahal di negara lain semua orang melakukan composting. Untuk kompos.
Di Prancis pun itu, di Paris itu mereka melakukan kompos loh di tengah kota. Melakukan Iya, kompos di tengah kota. Betul. Oh ini bagus sih sebenarnya Composting, ya, karena betul. itu untuk urban farming juga bisa gitu ya di Betul, tepi betul. kota. Itu kita nggak, dan itu memang teknologinya begitu. Teknologinya Kompos begitu. atau kalau nggak kompos di Jester itu aja. Terus kemudian Jaser yang itu untuk menghasilkan energi. Jadi dia Oke. menghasilkan biogas yang sering maaf, orang dengar biogas Nah, itu untuk energi. Biasanya energi. motor-motor katanya yang bisa motor Kalau itu listrik. enggak, kalau itu memang untuk listrik, untuk penerangan, untuk penerangan, kemudian untuk masak, Oh, itu ya? bisa. Oh itu bisa. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir baru tadi yang dibilang dokter tuh tadi bilangnya ada dipakai untuk apa namanya pirolisis. Nah itu untuk dari plastik itu dipakai untuk bahan bakar. Nah itu masuk yang thermal tadi tuh. Terus yang terakhir tuh didaur ulang, jadi di recycling. Oke. Gitu. Nah itu 3 itu sudah ya teknologi kita cuman itu, fisik, kimia, biologis, cuman itu aja. Fisik, kimia, biologis dan Cuman tiga-tiganya kita punya sebenarnya. Punya, bisa. Itu salah satunya teman-teman. Jadi sebenarnya Indonesia tidak tertinggal ya, Iya. maaf ya. Tapi ternyata dari milah sampah Betul. itu yang paling utama. Kata kuncinya di sini adalah kita wajib memilah sampah, teman-teman. Tuh, itu paling utama. Wajib Itu paling utama. memilah sampah. Itu wajib memilah sampah. Ya itu tadi. Mohon jangan buang sampah sembarangan. Kalau bisa nggak ada tempat sampah, kan orang selalu bilang di sini nggak ada tempat sampah. Nah, kadang-kadang begitu. Padahal di negara lain kita mau cari tempat sampah itu susahnya setengah mati. Sama juga ya, Prof. Susah setengah Karena mati. memang betul kalau Jepang dia memang menerapkan begitu. Karena apa? Semakin banyak tempat sampah, semakin banyak yang harus dibersihkan dan itu Betul. kecil. Kan ngangkut juga Betul. susah, ngumpul kan susah. Susah. Apa susahnya sih kalau kita itu habis ya misalnya nih sembahyang atau apa itu dimasukkan, ditaruh di saku atau di mana di tas yang bisa kita bawa, karena di Bali kan kita udah nggak boleh plastik tuh. Nggak boleh plastik, Prof. Apapun Nah, ya kita masukkan ke tas kemudian buang lah, kalau mau buang di rumah monggo silahkan. Jangan buang sampah sembarangan dengan alasan bahwa tidak ada tempat sampah. Ini saya ingat sekali, saya dimarah dulu waktu kecil paling sering. Ada. Oke. Ya, baik Prof. Itu sih kalau pesan saya ke semua ya sahabat Bionik. Jadi ke depan monggo kita harus betul-betul peduli terhadap lingkungan, terutama peduli terhadap sampah. Karena kita hidup itu tiap hari menghasilkan sampah. Karena kita tiap hari menghasilkan sampah, sehingga kita wajib memilah sampah dengan baik, wajib mengelola sampah dengan baik. Ya, gitu. Mungkin ada lagi, Prof? Itu cukup mungkin, dan saya berharap bahwa ya ke depan ya Bali menjadi salah satu contoh gitu ya terkait mudah-mudahan, dengan Prof. pengelolaan, karena kan kita di dunia internasional ya. Betul, dilirik seperti kemarin itu di di Instagram itu benar-benar media sosial benar-benar ramai sekali dengan sampah, dan itu komennya sangat banyak dan buruk semua. Nah, itu tadi kita tersorot dunia internasional. Betul. Kita adalah salah satu destinasi wisata nomor satu. Kalau daerahnya itu penuh dengan sampah terus gimana? Betul. Dan itu tidak akan menjadi daya tarik sehingga orang jadi malas untuk ke Bali dan devisa pasti akan menurun. Betul. Baik, terima kasih Prof. Jadi kita cukupkan mungkin sampai sini, Prof. Terima kasih banyak atas ilmunya, dan teman-teman jangan lupa pilahlah sampah sejak dari rumah. Demikian episode kita kali ini tentang sampah pastinya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya di Bionik Channel ini. Dan jangan lupa ada satu lagi pesannya. Kalau misalnya kalian ingin tema apa, silakan ketik tema yang ingin kalian dapatkan di kolom komentar. Kami akan mencoba untuk merealisasikannya, asal satu, jangan ada unsur sara teman-teman ya. Demikian episode kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk selalu menonton Bionik Channel, karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Terima kasih.